Selamat datang di Lebih Dalam Lagi. Sama saya, Rago Lewi, dan bakal ngobrol sama Pastor Chris juga. Kita bakal ngobrol beberapa hal, yaitu khusus bahasan soal yang kemarin, podcast yang kemarin. Sebentar ya. How are you guys? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Saya harap teman-teman semua sehat. Dan saya harap teman-teman semua... Cookie. Sorry, kucing saya. Sorry. Ya kan? Nah, ini namanya foam. Sebelum kita bisa siap-siap nonton bidang hari ini, kenalkan nih anak saya yang ketiga. Hai Foam. Hai teman-teman Niwan. Untuk favorit saya. Sambil nunggu Pastor Chris lagi ya sebentar ya. Iya. Chris, namanya. Yuk, gimana? Aman semua ya? Aman. Lu habis dari mana tadi? Nggak di mana-mana, dari sini aja. Tadi ada meeting buat podcast minggu depan sama Gereja Baptis Indonesia, sama-sama GBI, tapi bukan Gereja Baptis Indonesia ya. Gitu ya. Oh iya, jadi barusan gue iseng live IG untuk promotin yang ini sekarang, jadi mudah-mudahan teman-teman yang tadi ngeliat bisa join juga. So ya, tadi gue sempat promote juga bahwa kita lagi di bulan ulang tahunnya New Wine, Mei itu ulang tahun New Wine. So Pastor L kemarin sharing bagian pertama dari kita punya visi tentang home for dynamic people. Ya sedikit banyak nyambung nanti ke apa yang gue bagiin di hari ulang tahun tanggal 14 ini. So teman-teman yang punya pertanyaan atau yang belum nonton bisa mampir ya tentunya. Mungkin nanti setelah live ini, Pastor juga di sini pasti akan ngebagiin juga. Putus. Putus kayak relationship kalian. Sorry. Yang tadi betina. Iya. Tunggu, dia mendadak kepencet kayaknya. Tunggu sebentar. Ya, saya akan berbagi rangkuman sedikit, teman-teman. Dan setiap tahun memang Niwan itu memang tiap bulan Mei kita didedikasikan jadi bulan visi untuk kita kembali mengkomunikasikan kenapa kita melakukan hal yang kita lakukan hari ini. Kenapa Niwan jadi sebagaimana adanya, kenapa kita begini, kenapa kita begitu. So, tapi karena memang kita komunikasi cuma vision, harusnya sih nggak ribet ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengerti kenapa kita melakukannya ya. Terus tunggu Pastor Chris bentar deh. Mana dia? Karena ya saya rasa ini prinsipnya sih simple ya teman-teman. Kalau kita mau pergi, kita udah siap-siap mau pergi, kita pun perlu tahu kita mengarah kemana teman-teman. Kamu bisa punya kendaraan, kamu bisa punya uang, kamu bisa punya apapun, tapi kalau kamu nggak tahu mengarah kemana, uang, kendaraan, tenaga yang kamu pakai itu jadi sia-sia aja. Kuncinya kan kita harus tahu kita mengarah kemana, dan kalau kita tahu kita mengarah kemana, segala resource kita akan kita bisa pergunakan dengan baik, dan kita bisa milih prioritas kita juga dengan baik. Kalau misalnya kamu tahu kamu mengarah kemana, kamu bisa tahu jalan mana kira-kira yang paling dekat. Artinya adalah kamu bisa lebih mudah mengatur prioritas kamu. Orang-orang nggak bisa mengatur prioritas hidup ya sebenarnya bukan orang yang plan. Dia hanya orang yang nggak punya visi. Dia nggak tahu dia mau tujuan hidupnya mau ke arah kemana. Ada yang nggak bisa ngatur prioritas hidupnya? Ya mungkin kamu nggak punya visi di hidupmu. Makanya kamu nggak susah bilang nggak tahu mau dibawa kemana hidupnya ya. Seperti itulah. Tunggu, ini kayaknya si Pastor Chris agak lama sih. Tapi ya saya mungkin jalan dulu aja deh. Ya, setiap gereja itu mempunyai kepala yang sama, tapi fungsinya berbeda. Kepalanya itu Kristus, dan ya, tapi setiap gereja itu beda-beda fungsinya, dan saya percaya bahwa Niwan pun punya tujuan atau punya irisan yang berbeda dibanding gereja-gereja yang lain, dan kami hanya memilih untuk setia di panggilan kami. Oke, itu aja sih. Oh, udah requested. Sebentar. Request dulu ya. Sebentar ya. Harus di request. Kok nggak bisa masuk sih? Nggak bisa masuk ya. Ya, sebentar. Udah di request. Ntar tinggal dibuka dulu. Sebentar ya. Ya, saya sambil jalan dikit ya. Jadi, sebelum teman-teman mengutarakan pertanyaanmu, sebelum kamu minta doa ini itu, izinkan saya cerita dulu. Niwan itu apa? Jadi, pertama, NWC itu gereja kami adalah Niwan International Church. Niwan International Church sebenarnya gereja apa sih? Gereja yang kita pengen jadi berkat.
Berkatnya nggak buat Indonesia. Berkatnya nggak cuma ngomong, tapi juga ya berkat yang real lah. Dan untuk keyakinan, Pastor Chris, balik lagi. Siap. Lanjut, Iya, silakan dulu langsung iya. di Jadi rangkumannya aja. tadi gue baru share bahwa Niwan tuh sebenarnya kita ada gereja yang memang sengaja kita doakan, kita desain, kita lakukan sedemikian rupa untuk jadi berkat di Indonesia. Dan yang real gitu maksudnya. Nggak cuma ngomong. Karena kita percaya bahwa Indonesia butuh gereja yang kuat, gereja yang dipimpin Roh Kudus, gereja yang hidup, nggak mati gitu, yang cuma kayak orang dengar khotbah diem aja gitu, kayak nggak peduli. Tapi kita muda dalam roh, walaupun nggak semua dalamnya muda. Kita punya share nilai-nilai firman Tuhan yang nyambung di kehidupan orang-orang, relate maksudnya, dengan komunikasi yang relatable. Kita kreatif, punya nilai-nilai kepemimpinan yang jelas gitu maksudnya, budayanya sehat, iklim gerejanya sehat, nilai-nilai gereja sehat. Dan kita juga berfungsi sebagai training center dan juga rumah di mana ada hubungan yang antar generasi yang sehat dan juga tetap tanpa kehilangan selera humor. Kita bisa ketawa, kita bisa bercanda, karena rumah harusnya nggak cuma jadi tempat nangis ya. Saya melayani di banyak gereja bertahun-tahun, dan gereja seringkali jadi tempat nangis. Which is nggak salah. Nangis di lawat Tuhan, dan di gimana pun nangis karena disentuh Tuhan, bertobat, itu nggak salah, itu baik. Tapi gereja yang asli menurut saya bukan cuma sudah bisa tempat nangis, tempat pertobatan, tapi juga tempat sukacita. Karena kita lihat di Kisah para Rasul 2 dikatakan bahwa jemaat hidup sehati, makan bersama dengan sukacita. Jadi ada sukacita di situ, ada something yang enjoyable di situ. Jadi nggak cuma orang datang tegang gitu kan. Berapa banyak dari teman-teman datang ke gereja tegang, serius, gitu. Gereja kaku, ya serius, kaku gitu. Kayak terus dingin, akhirnya nggak kenal siapa-siapa. Kami nggak mau ngarah ke situ, gitu teman-teman. Kayak mau ini bukan sekedar jadi gereja, tapi jadi rumah. Banyak orang bilang New One Church itu, ada yang bilang gereja itu kayak rumah sakit. Saya tuh agak problem kadang kata rumah sakit, karena kalau rumah sakit gitu orangnya sembuh terus pergi gitu, habis healing terus hilang. Betul. Habis healing terus hilang. Iya, jadi kayak enggak sih, kalau menurut saya sih, saya yang pelajaran New One tuh atau gereja itu rumah. Karena kenapa? Ya simple ya, semua orang butuh rumah, semua orang akan kembali ke rumah. Semua, mau seorang penagih hutang, mau orang benar, orang berdosa, semuanya butuh rumah. Di rumah kita diterima, tapi nggak cuma sekedar diterima. Di rumah kita belajar menerima juga. Di rumah kita belajar melayani, kita belajar dilayani. Tapi kita juga disuruh kontribusi. Di rumah kita memang mungkin bisa dimasakin makanan, tapi kita juga ikutan nyuci piring dan sebagainya. Belajar menghargai, belajar dihargai, ya punya rasa memiliki. Nah itu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi itu sih visi kami sih sebenarnya, bahwa kami pengen New One jadi sebuah rumah. Makanya visinya adalah home for dynamic people. Dynamic itu sebenarnya kata yang menarik, karena kata itu muncul di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima, ini gue belum sempat ngomong kemarin, lupa, kelewatan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu kan bahasa Yunani dunamos. Dunamos itu berasal dari dua arti. Bisa turun kedua arti, yaitu dinamis dan dinamit maksudnya. Bahwa kuasa Tuhan itu kayak dinamit yang bisa meledakkan. Tapi juga satu sisi kuasa Tuhan kayak dinamis yang bisa membuat kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tadi kita kepikiran akan lakukan gitu maksudnya. Jadi menurut saya home for dynamic people, yaitu visi New One adalah rumah untuk orang-orang sebenarnya membuka diri untuk dipimpin Roh Kudus. Rohani ya, tapi emang begitu. Karena memang orang dipimpin Roh Kudus pasti nggak kaku. Orang dipimpin Roh Kudus pasti tidak akan mentok sama tradisinya. Dia akan lebih suka diatur kebenaran dibanding pembenaran atau kebiasaan. So, jadi kira-kira itu. Karena satu yang saya pelajarin teman-teman, begitu banyak orang gereja ya, especially as a Christian. Orang Kristen tuh kayak orang Kristen laut mati gitu. Terima, datang gereja untuk terima, datang gereja untuk gue mau dengar firman apa hari ini. Terima, akhirnya saking terimanya banyak, akhirnya dia jadi kayak laut mati. Laut mati itu ada contoh di Israel yang saking sering terima air dari laut, tapi nggak salurkan lagi, akhirnya dia jadi laut mati. Kandungan garamnya ketinggian, sehingga tidak ada satupun yang bisa hidup di dalamnya. Nggak ada ikan yang bisa hidup. Bayangin, saking kebanyakan terima, nggak ada kehidupan di situ. Jadi sangat mungkin seorang Kristen menerima banyak hal dari Tuhan, tapi nggak ada kehidupan di hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak memberi. Apa yang Tuhan kasih ke dia nggak diberi.
dia Tuhan kasih hidup, dia nggak beri hidup. Itu masalahnya. Makanya nggak heran orang makin banyak knowledge tapi nggak berbagi, akhirnya kematiannya itu kuat, maksudnya aura asarnya roh kematiannya kuat. Kenapa? Karena ya dia gampang terlalu kritis, dia cuma overthinking, akhirnya kok wahyunya gini gitu kebanyakan gitu. Kenapa? Karena dia nggak berbagi sama orang. Tapi pada waktu dia berbagi sama orang, dia nggak seperti itu, maka ya dia pun bisa menyalurkan, akhirnya bisa kehidupan di situnya. Nah, jadi apa yang kita terima dari Tuhan, kehidupan kita terima dari Tuhan juga harus kita bagiin. Makanya New One is always about building life. Kita, kalaupun kita bangun gedung yang bagus, itu buat orang sebenarnya. Always about people, maksudnya. Tentang selalu orang. Karena Yesus pun datang buat orang. Yang ditebus. Kayak nggak napak bumi gitu. Bajunya lain, gayanya lain gitu, masih ngomong jangan sentuh, ada Roh Kudus di hidup saya. Yang kayak gitu yang norak gitu. Karena saya belajar bahwa semakin justru orang dipimpin Roh Kudus, kayaknya di Kisah Para Rasul 2 sih orang makin senang justru. Orang tuh bisa terima, maksudnya. Dia nggak cuma sekedar pimpin Roh Kudus, tapi Roh Kudus. Enggak sih, aman di gue. Aman. Dasarnya kalau di gue. Iya. Masuk. Suara lu masuk jelas banget. Suara gue masuk gak? Oke. Jadi nilai kita 6. Lateralist. Mungkin sinyalnya susah. Saya ngomong tadi. Kedua, encouraging. Jadi kita mendorong, ngajak maju. Peduli banget. Setiap satu tahun dimana kita didikasiin untuk bahas soal kesehatan mental. Ya ini suara agak hilang ya? Enggak, di gue aman nih. Oh, kalau hilang maaf nih, tapi suara kami suaranya oke aja. Sorry ya, maksudnya saya bisa dengar Pastor Chris jelas. Betul. Pastor Chris juga bisa dengar saya jelas. I don't know why. Betul. Kenapa patah-patah? Iya. Nggak tahu deh. Di sini aman nih. Biasanya kalau patah-patah, kita juga sulit mendengar satu sama lain. I don't know. Coba dibantu. Atau mau diulang lagi? Bisa juga bebas. Terserah, tergantung moderator nih. Moderator. Enggak nih, di gue nih aman. Hilangin dulu terus muncul lagi deh kita. I don't know. Udah, kita mundur dulu ya. Hilangin dulu ya. Boleh. Gitu. Cabut dulu aja. Pulang dulu. Ntar ya. Halo. Aman gak nih? Gimana? Ayo, yang udah aman, silakan komen. Tadi putus-putus kata kalian, tapi di kita aman sih. Mudah-mudahan setelah di restart bisa lebih baik ya, teman-teman. Jadi apa yang Pastor Al bagikan tadi ada di YouTube channel kami, bisa mampir. Di khotbah terakhir judulnya Healthy but Not Perfect, atau Healthy Not Perfect. Sehat bukan sempurna, karena nggak ada gereja yang sempurna ya. Gereja yang sempurna itu nggak ada. Jadi kalau teman nyari yang sempurna nggak akan pernah ketemu. Al, halo. Udah, lanjut ya. Harusnya. Mari kita kembali lagi ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa mampir di question box ya, jangan di kolom komen nanti kegulung. Nah ini kayak udah oke nih. Oke, lanjut ya. Tadi udah nomor 1 spirit lateralist, dipimpin Roh Kudus tapi hidup tetap real. Kedua ada encouraging. Kita ada untuk nguatin orang, maksudnya kita ngajak maju, ngasih semangat, bukan cuma ngejek-ngejek orang, rendahin orang. 3 empowering, memberdayakan. Ini bicara kita, ini mendorong orang untuk melayani. Jadi New One nggak cuma dibangun oleh kayak karisma 1-2 orang, tapi dibangun atas
komitmen dan tenaga dari begitu banyak orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan, peduli sama pekerjaan Tuhan, dan walaupun mereka sibuk sebagai mereka bersatu untuk melayani dan lakukan yang terbaik yang mereka bisa. So we are so proud. Kita sih bangga banget sama teman-teman volunteers yang melayani semua ya. Mereka dari hero tuh, dari bikin ini, bikin itu. Terus keempat, secure. Kami gereja yang ngerasa aman dengan posisi dan desain kami. Kita nggak berusaha jelekin gereja lain, walaupun kita nggak tahu kita jelekin gereja lain atau nggak. Dan kelima, kita berusaha nyambung dan ngerti pergumulan setiap jemaat. Jadi relevan itu sesuatu yang penting, dan relevan itu bicara kita jelas, kita bikin program yang jelas, dan kita sendiri tetap ngobrol sama orang, nggak cuma hidup di dunia rohani doang, sehingga kita tahu pergumulan mereka, kita beritakan kebenaran yang sambil mengerti sebenarnya realita pergumulannya seperti apa. Tapi tetap kita beritakan kebenaran. Yang keenam, intentional generosity. Jadi kemurahan hati, di mana kita nggak hitung-hitungan untuk memberi pada Tuhan. Kadang ada yang memberi tenaga, ada yang memberi dana, ada yang memberi daya, dan sebagainya. Ada yang memberi waktu mereka sama Tuhan. Dan Niwan pun juga nggak hitung-hitungan. Sampai sekarang Niwan tiap minggu sering traktirin jemaatnya makan. Dan juga tetap sembako. Kalau nggak salah waktu itu masih ada sebulan sekali. Masih ya. Betul. Yeah. So it's really powerful. Jadi kenapa kita bikin seperti itu? Ya, sorry sebentar. Kenapa kita sepakat membangun Niwan seperti itu? Ya karena kami lihat kebutuhan. Kami lihat begitu banyak orang nggak bisa sukacita di gerejanya. Orang diomongin di belakang di gerejanya. Orang merasa nggak, dan masyarakat gereja sendiri tertekan. Kayak banyak banget merasa tertekan. Banyak banget yang merasa dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ya kami cuma pengen bikin jadi warna yang berbeda aja sih. Bahwa kami nggak mau jadi gereja menekan, kami mau jadi gereja menginspirasi. Karena banyak orang, saya pelajarin bahwa sifatnya itu mengintimidasi, tau gak sih? Di luar gue sesat semua. Kayak lu harus ikut kita dan sebagainya. Tapi Niwan tuh memimpinnya tidak mengintimidasi, tapi dengan inspirasi ya. Kita menginspire teman-teman untuk ikut dengan cara, ya kami jadi pelaku firman duluan. Basically itu sih sebenarnya sih. Terus ya, maka dari itulah saya selalu bilang bahwa, kemarin saya share, Yohanes 17:21 bilang, Tuhan mau kita bersatu. Makanya kemarin tuh ajakan bagi teman-teman yang di Niwan untuk yuk kita bersatu. Kenapa? Karena satu dan menjadi satu itu dua hal berbeda. Dan karena Yesus itu doa sebelum dia dibunuh, disalibkan, ya berarti bagi dia itu penting. Dan saya bilang bahwa menjadi satu dan satu itu beda. Menjadi satu tuh cuma satu, tapi menjadi satu tuh bicara banyak yang beda-beda, tapi memutuskan jadi satu. Dan memang nggak ada orang yang sama, maksudnya bahwa Tuhan pun ciptakan manusia itu beda, maksudnya sepadan berbeda. So jadi memang kita yang memutuskan untuk bersatu, kita yang tidak permasalahan perbedaan, kita yang memilih untuk dewasa dan saling bersatu menuju visi yang Tuhan taruh di hidup kita dan di gereja lah. Nah masalahnya saya selalu bilang bahwa menjadi satu tuh nggak mudah, karena sebenarnya apapun bisa diberantemin. Tapi kalau kita milih untuk nggak permasalahan perbedaan, ya kita bisa nikmatin sendiri hasilnya. Karena saya bilang bahwa sendiri itu nggak baik. Satu huruf tuh nggak bakal bisa buat satu kalimat. Terus justru dinamika, ide baru, kreativitas justru muncul karena ada perbedaan. Justru karena kita visinya sama, tapi orangnya beda-beda, sehingga justru ide baru muncul, kreativitas muncul, dinamika bisa muncul. Jadi justru, nah tapi visi juga harus sama. Nah maka dari itu yang kita percaya. Nah, makanya di Filipi 2:2 dia bilang gini, ini Paulus yang ngomong, cobalah kalian betul-betul menyenangkan hati saya dengan hal-hal ini. Hiduplah sehati. Nah, itu Paulus kan hatinya sama dengan hatinya Tuhan Yesus ya. Jadi dia pasti tahu apa yang Yesus mau ngomong gitu, bahwa hiduplah sehati. Cara sehati gimana? 3, kasih yang sama, dengan pikiran yang sama, dan tujuan yang sama. Sorry, si Foam tuh lagi berisik tahu. Kucingnya mau ikut sharing. Iya, dia mau ikut sharing kayaknya. Si kucing ini. Jadi amin kali. Amin gitu kali. Jadi kucingnya sama, kasihnya sama, tujuannya sama, pikirannya sama. Kasih bicara bahwa ya imanmu harus pada Yesus yang sama. Orang bisa beda, background bisa beda, mimpi bisa beda, tapi kita mengasihi Yesus yang sama. Semua yang menyatukan kita adalah Yesus Kristus. Selama kita itu mungkin Yesusnya sama, ya kalau
kita beda-beda dikit gayanya, bercanda beda-beda, ya udahlah maksudnya. Nah, karena dasar kekristenan itu ya cuma Yesus. Orang bisa beda tapi harus fokusnya sama-sama. Dan yang kedua, tujuan. Nah, kalau visinya beda-beda, maka semua orang kan bawa caranya dia. Nah, di sini Niwan ngomong bahwa visi kita adalah home for dynamic people. Kita membangun rumah untuk orang dinamis agar bisa mengempower orang itu jadi mega influence, punya pengaruh. Jadi teman-teman, Niwan bukan gereja yang cuma diem aja ngumpulin orang biar jadi banyak, tapi Niwan adalah gereja yang empower jemaatnya untuk bisa berdampak di luar. Jadi, nah ini saya akan share lagi. Nah, yang ketiga, pikiran tentang nilai yang kita percaya, value. Kesepakatan tuh nggak dibangun dari karakter yang sama, tapi nilai yang sama. Makanya saya sebut share-share nilai-nilai itu. Selama kamu sepakat sama 6 nilai itu, kamu akan survive di Niwan maksudnya. Kenapa? Karena Mazmur 133 itu ya, kalau rukun, Tuhan kirim berkat. Makanya banyak gereja pecah terus, akhirnya berantakan, banyak melukai dan sebagainya. Kenapa ya? Karena nggak ada kerukunan di situ. Visinya nggak disamain, cuma ngomong sembarangan aja. Nah, makanya saya belajar bahwa gereja itu nggak perlu sempurna, tapi harus sehat dan sepakat. Kenapa? Karena gini, kalau sepakat, dan sepakat dan sehatnya menarik, bahwa kalau kita sepakat untuk melakukan sesuatu sama-sama, arahnya kita bisa sama. Sehingga kita nggak perlu ada yang berantem-berantem. Nah, kalau misalnya orang sepakat sama-sama diet gitu ya, berdua, saya bisa sepakat diet, maka kesehatan bisa dicapai. Nah, maka kalau misalnya cuma saya doang diet, dia makannya enak-enak, saya kan ketularan juga pasti, karena makanan dia enak banget gitu. Tapi, nah makanya, kenapa saya udah berapa lama ini banyak mikirin tentang gereja yang sehat. Gereja yang sempurna itu nggak ada. Karena kalaupun itu gereja sempurna, begitu kita datang, gereja itu jadi nggak sempurna. Kita yang bikin dia sempurna. Tapi sehat itu penting. Kenapa? Karena gini, semua yang sehat pasti bertumbuh. Itu saya belajar banget. Kalau saya punya 3 ekor kucing nih ya. Kalau Pastor Chris punya 3 anak. Saya anaknya anak bulu 3. Dulu pada waktu saya pertama kali nyomot mereka dari selokan, dari jalanan, tuh mereka masih kecil-kecil banget. Tapi saya kasih vitamin, saya kasih makan. Saya nggak doain mereka biar gede. Karena mereka kan gede sendiri. Sama kan? Pastor Chris, Dustin Duffer emang didoain biar gede? Enggak. Lu kasih makan, lu urusin, lu kasih sehat, lu imunisasi, lu urusin, tiba-tiba mereka gede sendiri. Saya percaya bahwa kehidupan tuh kayak gitu. Kehidupan rohani kayak gitu. Nggak usah fokus ngeluarin buah, fokuslah tertanam, fokuslah untuk makan pupuk yang baik, fokuslah untuk dapat siraman air. Sama, gereja juga kayak gitu. Kalau misalnya kamu bisa sehat gitu ya, kamu akan bertumbuh. Nah, ya Niwan sih ukurannya cuma jadi sehat aja sih. Kita nggak mau jadi sempurna tapi sehat. Jadi mari kalau teman-teman di Niwan, kalau misalnya kamu tertarik belum bergereja, ya you're more than welcome untuk join tanggal 14 Mei ini di ulang tahun kami. Kemarin sih kita ulang tahun 8 Mei tepatnya. Jadi Niwan itu bukan orang-orang yang sempurna, mereka hanya orang-orang yang sepakat untuk jaga perdamaian, sepakat saling menguatkan, sepakat jadi dampak, sepakat untuk punya selera humor, bisa ketawa dan sebagainya. Jadi ya itu aja sebenarnya. Jadi Niwan itu gereja yang saya belajar bahwa kita memang adding value untuk orang. Kita membangun orang. Kita bikin relief conference itu buat orang. Kita bikin teaching supaya teaching kita model gitu supaya orang bisa tahu hidupnya Senin sampai Sabtu gimana. Jadi kita lakukan apapun untuk kita bangun orang karena itu yang Yesus inginkan maksudnya. Dan dari orang itu ntar jadi misi, mega influence kemana-mana. Dari situlah kita menginjil dari situ. Kenapa? Karena ya sebelum kita menginjil orang harus tahu bahwa moral excellence kita perlu baik maksudnya, bahwa karena kita jadi terang jadi garam di situ. Nah, jadi apa ya? Saya belajarnya gitu. Nah, ini yang saya pelajari. Nah, saya akan tutup dengan ini. Ini udah mau selesai nih. Saya belajar bahwa bengkel yang bagus, dulu saya pernah ketemu ada bengkel. Bengkel kalau mobil mau rusak, ada bengkel. Ada bengkel yang mahal, ada yang bengkel yang murah. Ada bengkel yang ber-AC, ada bengkel yang nggak ber-AC. Nah, mungkin banyak orang berpikir bahwa misalnya bengkel itu harus ber-AC biar dianggapnya mahal gitu. Tapi yang saya pelajarin tuh enggak. Bengkel yang bagus atau enggak ada hubungannya sama ber-AC atau enggak.
tapi hubungannya dengan bagaimana mereka perbaikin mobil ya, atau perbaikin kendaraan kita. Nah sama, gereja itu apa sih gunanya? Gereja itu, kenapa kita harus datang ke gereja? Agar kita dilatih jadi gereja. Nah sama. Nah baik buruknya sebuah bengkel itu bukan pada waktu mobilnya di dalam bengkel, pas di luar. Nah ini orang supaya nggak ngerti. Baik buruknya sebuah bengkel, ukurannya bukan pada waktu mobilnya di bengkel, tapi pada waktu perform di luar. Jadi baik buruknya New One sebagai rumah, itu justru dinilai daripada waktu Kehidupan, penghuninya ada di luar. benar. Penghuni Keluarga di New One ada di kehidupan sehari-hari, Iya. Pastor. Jadi kehidupan sehari-harinya itu. Jadi keberhasilan New One itu bukan pada waktu per se jemaatnya banyak ribuan, puluhan ribu. Ya itu bukan kunci kami yang terbesar. Tapi pada waktu teman-teman bisa berdampak di luar sana, kamu bisa jadi orang yang mengasihi keluargamu, you good work ethic, kamu sehingga orang terinspirasi sama kamu, kamu bisa menginjil. Dampakmu tuh dari situ. Ada masalah-masalah dunia ini yang kamu bantu selesaikan. Ya yang kayak gitu-gitu. Jadi kamu menjadi garam beneran. So ya, New One empower orang untuk ke arah situ sih. Benar-benar ke arah situ. Bukan soal jadi besar atau enggak sih kamu. Kamu nggak selalu harus jadi besar. Kamu dimanapun kamu bisa berdampak kok. Di keluargamu juga kamu bisa dan sebagainya. Jadi ya ingat, kita orang-orang New One itu bukanlah orang yang jago kandang. Kita senang di rumah, tapi kita nggak cuma jago kandang. Sebaliknya juga orang di luar jago tapi nggak suka di rumah, itu juga permasalahan gitu maksudnya. Biarlah kamu senang di rumah, tapi kamu juga nggak masalah kalau dibawa keluar. Kamu senang di dalam rumah, tapi kamu nggak tetap asik pada waktu di luar gitu, berdampak. So, itu nilai-nilai kami, dan semoga kalau teman-teman tertarik, ya silakan datang 14 Mei, kalau nggak ya terserah. Oke, paling dari situ aja sih. Pastor Chris mau nambahin Thank you, apa? Pastor L. Kucingnya mengatakan amin. Iya, Betul. Setuju. kucingnya Dari tadi mengatakan. amin, 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 amin. Ya. Iya, tuh dia Jadi amin tuh. teman-teman yang punya pertanyaan berkaitan dengan betapa gereja harusnya jadi rumah yang tidak sempurna tapi sehat ya. Karena itu idenya. Jadi Pastor udah bagian bagus banget tadi, dan untuk nonton lengkapnya bisa mampir di YouTube channel kami New One International Church di bawah judul Healthy Not Perfect. Ya, itu baru banget hari Minggu kemarin. So, yang punya pertanyaan berkaitan dengan gereja yang sehat, rumah yang aman, ya, nyaman bukan tujuan ya, nyaman itu bonus ya. Nyaman itu kita yang bikin nyaman at the end of the day. Tapi yang pasti aman untuk dynamic people, meaning lu bebas jadi diri lu sendiri, yang nggak ada dress code di kita, lu pakai baju apa aja kalau kata pastor, yang penting pakai baju ya. Terus kita nggak punya genre musik wajib gitu ya, nggak ada gitu ya. Semuanya benar-benar bebas jadi diri sendiri di dalam Tuhan dengan keunikan masing-masing, tapi tetap harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Kita lagi belajar untuk menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan. Nah, gereja tempat yang tepat, tadi Pastor bilang bagus, untuk jadi gereja. Kita ke gereja, we go to church to learn how to be the church. Kita pergi ke gereja itu atau bergereja untuk belajar jadi gereja, karena gereja itu Anda dan saya, orangnya. Ya, makanya kita juga equip people. Jadi yang punya pertanyaan berkaitan dengan ini bisa mampir di question box. Di bawah ada kolom dalam bentuk seperti chat bubble. Ada tanda tanya di situ, bisa nanya lewat situ ya. Ini ada 2 pertanyaan tapi nggak nyambung. Ya, satu tentang toxic relationship, satu tentang minta doain untuk pergumulan pasangan. Oh ya, nanti pasti akan doakan ya. Ya, tadi kita Nah, ini doain. ada satu pertanyaan, Pastor, udah masuk nih. Ukuran gereja sehat itu bagaimana ya? Apakah drama-drama yang banyak di gereja itu termasuk tidak sehat? Nah, ini. Gimana nih? Nah, dramanya pertama menurut saya, Pastor Chris, Gimana dulu? dramanya apa dulu nih? Karena dramanya juga ada skala beda-beda. Nah, kalau ada drama-drama yang menurut saya gini, gereja yang sehat bukannya nggak pernah ada gesekan, tapi gereja yang sehat bisa mengelola gesekan. Kalau mau ditanya mah gesekan nggak ada, cuma kita bisa mengelola. Dan betul. Kita 2-3 tidak orang berkumpul yang berbeda pasti ada konflik ya. Tapi maksudnya manage-nya itu. Nah, isunya dramanya seperti apa? Ada drama-drama yang kalau misalnya drama misalnya ada nih, contoh-contoh drama ya, ada pemimpinnya insecure sama pengerjanya sendiri. Nah, menurut saya itu nggak sehat tuh. Kalau kita sih, New One tuh justru kita nggak insecure sama tim kita sendiri, justru kita berharap mereka jadi besar juga, dipakai Tuhan luar biasa juga. Jadi bagi saya ya kamu lihatlah cara ngelola
konfliknya seperti apa. Ada konflik-konflik yang harus diselesaikan, tapi ada ketegangan-ketegangan yang harus, kalau ketegangan itu harus di-maintain, harus dijaga maksudnya. Contoh, saya apa ya, Pastels New One itu 4 part itu beda maksudnya, orangnya beda, tapi ya cara kita ngelola konflik apa ya, kita ngobrol, kita bicarain tema khotbah seperti apa, kunci ngobrol. Nah kalau misalnya gereja udah nggak ada koordinasi, nggak ada komunikasi, nggak ada ngobrol, ya memang itu, ya sekarang nggak usah gereja lah, kamu di keluarga, kalau misalnya kamu nggak pernah komunikasi itu sehat apa enggak deh, gitu aja deh. Dipikirkan baik-baik. Ya, berbicara juga tentang gereja sebagai keluarga ya, berarti kan ada hubungan dalamnya ya. Mungkin lawannya healthy bisa jadi toxic kali ya. Kan karena ini bicara hubungan ya, hubungan yang sakit gitu, hubungan yang tidak sehat. Jadi kalau diperhatiin gitu ya, dalam hubungan pasti akan lumrah ya ada perbedaan pendapat gitu ya, ada konflik karena perbedaan selera gitu. Tapi gini, hubungan itu nggak langsung serta-merta disebut konflik, disebut toksik ketika ada konflik. Sebenarnya nggak langsung, wah ini toksik nih, atau ini nggak sehat nih. Nggak, yang bikin nggak sehat tuh ketika gini loh. Dalam sebuah toxic relationship misalnya, yang bikin dia udah mulai nggak sehat adalah ketika ada satu pihak yang merasa nggak didukung, direndahkan atau diserang. Nah, ketika udah mulai ada yang rasa begituin tuh, berarti udah mulai nggak sehat tuh. Ya kan, insecurity kan bikin orang yang insecure nyerang siapapun yang lagi dia pikir membahayakan dia gitu loh. Ini kan leader, bahkan kita temukan di lapangan ya, bahkan bisa gembalanya nih, bapaknya nih, anaknya dipakai Tuhan dahsyat juga, bapaknya bisa insecure sama anaknya sendiri. Bisa banget. Ada loh. Kita juga bingung kok bisa gitu. Kok bisa gitu maksudnya? Gimana yang apa ya, nggak saudara bukan saudara, gimana yang bukan keluarga ya, yang keluarga sendiri aja bisa insecure kan. Dan gimana caranya kita walaupun beda-beda background, beda-beda selera, beda-beda ini, tapi bisa satu hati tadi, satu visi. Nah, sama kita belajar untuk memikirkan hal-hal yang menunjang atau menuju kepada visi yang Tuhan berikan ya. Pada akhirnya kan gereja nggak pernah punya siapapun, gereja ini punyanya Tuhan kan. Dan biar visi Tuhan yang jadi pemersatu kita ya, somehow. Jadi itu sih patokan sehat sih, ketika lo nggak ngerasa diserang, terus lo juga didukung di situ, ya, disupport, justru di-equip, apapun yang lo tertarik diperlengkapi, dan lo jadi orang yang lebih hebat nanti di luar sana, lebih bisa cakap ya dalam apapun di kehidupan lo. Nah itu yang tadi Pastor A bilang apa, dengan penggambaran bengkel ya, bagus tuh bengkel. Bengkel itu bagus bukan karena dia ber-AC dan fasilitasnya bisa ngambil minum sepuasnya, makannya apa, makan all you can eat gitu. All you can eat. Wah, bengkel apa? Gila, bengkel all you can eat. Intinya ya, mobilnya dibener atau apapun yang dibenerin itu dibenerinnya bener nggak, terus kelihatan bener atau enggak ya pas dipakai di kehidupan sehari-hari atau di jalan. Dan itu jadi patokan dia sehat atau enggak sih sebenarnya, menghasilkan dalam tanda kutip orang-orang yang seperti apa. Tapi gini, kalau ada satu dua yang kasarnya jebolan atau jemaat gereja yang gesrek, ya jangan dijadikan bahwa wah nih berarti gereja ngaco nih. Ya satu orang kan nggak bisa dijadikan perwakilan. Iya, satu orang bisa dijadikan patokan. Ya, itulah. Itu sih paling. Oh, ini pertanyaan mulai ada nih. Seru nih. Coba Pastor, lo yang tanya gue. Seru nih, panas nih. Pastor, ke pendeta di jemaat saya itu tidak pernah beritakan Injil, kemungkinan juga belum paham Injil, apakah gereja kami sehat atau gimana? Kita nggak berani ngejudge, tapi izinkan kami share New One aja ya, karena kita nggak enak juga di New One. Ya, gue selalu kalau denger yang gini, gue gatal untuk bilang turut penanggungannya. Iya. Turut berduka cita Anda berada di gereja yang sebenarnya apa ya? Sayang sih kalau pendeta nggak beritain Injil, terus dia beritain apa maksudnya? Betul. Injil itu kuasa yang kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maksudnya kalau nggak khotbahin Injil, terus mau khotbahin apa gitu? Apa maksudnya? Betul. Maksudnya teman-teman gini. New One sendiri itu New One sendiri sambil memang kita suka ngajar hal-hal yang praktis, hal-hal simple mental health, tapi semua dasarnya itu gospel, semua Injil. Betul. Karena kalau nggak ada Injil, kalau nggak ada motivasinya. Iya, cuma jadi self help doang capek loh. Capek loh, dikasih self help terus tuh capek banget maksudnya. Kayak agama itu melelahkan loh sejujurnya. Makanya kita bersyukur kita punya Injil, kabar sukacita, berita baik gitu. Dan itu sangat disayangkan sih kalau lo ada di situ. Jadi saran gue ya, kalau gembalanya gitu terus cari yang lain sih. Gereja kan nggak cuma di situ ya. Sebenarnya itu. Silakan ada yang lain, mungkin ada. Bagaimana kita mengetahui kok gereja yang kita ibadah tiap minggu ada tempat yang tepat untuk kita?
Nah, gimana tuh Basro? Hmm, Indikatornya apa tuh? indikatornya ya gini, Buat diri sendiri sih sebenarnya. prinsip saya sama kayak tanaman sih. Dari mana kamu tahu tuh tanah yang tepat? Ya kalau kamu tertanam di situ, kamu stay di situ, kamu bertumbuh apa enggak? Betul. Kamu Dapat ditantang nutrisi untuk yang baik nggak? dapat maju nggak? Kamu tantang maju nggak? Kalau di Niwan sih Atau indikator, dikerdilkan saya jangan-jangan ya? nggak tahu ya. Jangan-jangan Kalau dari dikerdilkan. kami sih, kami cuma share aja ya. Indikasi Hmm. sehat kami salah satunya adalah begitu orang udah datang, mereka happy, ya mereka ikutan connect group, mereka melayani. Karena melayani itu yang perintah Yesus. Melayani itu perintah Tuhan. Jadi pada waktu Ya, seseorang melayani itu dampaknya jadi, nah pertumbuhan tuh dimulai dari situ. So ya itu yang kami bisa bilang. Jadi ya kamu pikir-pikir apakah kamu itu eh, diperlengkapi di situ, diperlengkapi. Mm-mm. di apa, di encourage tadi waktu SRL ya. Salah satu nilai kita kan dari 6 Mm-mm. itu kan encouraging. Mm-mm. Jadi lu Mm-mm. tuh lu jadi bersemangat atau malah jadi ngedown gara-gara gereja di situ Mm-mm. gitu Mm-mm. maksudnya. Ya kan? Iya, Terus lebih jadi lebih diperlengkapi atau malah drain out, malah kayak mm-mm. disedot gitu. Nah, itu tuh Banyak tuh, coba banyak cerita coba yang kayak dengan disedot jujur. loh. Betul, Banyak banget betul. loh. Ya, Kayak gereja habis capek, aduh capek banget rasanya tuh kayak kasihan sih mereka betul. sih. Ya, dengan jujur coba introspektif terus ngelihat apa efeknya nih. Dan kadang gini ya, kadang mungkin kita bisa ngerasa, wah aku bertumbuh kok di situ, gue jadi makin tahu, gue jadi apa. Nah, coba kita lihat orang di sekeliling kita, karena berbuah atau bertumbuh atau berbuahnya kita, sebenarnya yang bisa nilai itu orang di sekeliling kita soalnya. Mm-mm. Keluarga kita sendiri di rumah, suami atau istri kita kalau udah married, anak-anak sendiri kalau udah punya anak, ya kan. Teman-teman di teman-teman di lingkungan kerja lo, gimana? Ada yang berubah nggak nih sejak? Gue perhatiin lo sejak join di gereja itu kayaknya lebih lebih fun ya, maksudnya lu nya juga lebih lebih apa ya, bahasa bunga tuh merekah gitu, lebih blossom gitu. Ya itu harusnya orang-orang di sekeliling lo yang bisa lihat. Coba dengan jujur tanya sama orang-orang sekeliling lo, gua nih sejak di sini nih gimana menurut lo, ada gua nih jadi orang pribadi yang seperti apa. Karena jujur gua pernah punya temen yang melayani dulu ya, dulu di gereja gua, gereja gua yang lama, dia sempat di gereja gua terus dicabut gara-gara diminta pelayanan di satu tempat yang lain. Mm-mm. Nah, di situ dia dipercaya, pekerjaannya lebih hebat, pekerjaan lebih besar, dan dia main drum waktu itu, mainnya lebih rutin. Ya, dan emang dia drummer, jadi jadwal rutin itu kan pasti menyenangkan ya, lu main terus. Tapi di situ somehow dia jadi lebih, orang yang jadi lebih, apa ya, downbeat gitu. Jadi suka ngedumel, ngeluh aja bawaannya. Terus orangnya kayak capek terus gitu. Gue bilang, lu kenapa sih? Maksudnya, bukan itu yang lu suka ya. Dan itu bisa dinilai dari situ sih, orang-orang di sekeliling lu nih ngelihat lu nih merekah atau tidak. Coba deh ngobrol sama mereka. Ya. Oke, nice. Syarat-syarat tuh jadi jawabannya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan lagi sih. Ini stay apa Ya. maksudnya? Stay. Nah, Jadi dampak di gereja yang belum sehat atau boleh pergi untuk bergabung ke gereja yang sehat. Menurut saya kamu doakan sih. Kalau saya ya, jadi kamu, saya akan doakan dulu. Jadi kayak saya doa apakah saya masih punya hati di gereja ini. Apa namanya, kalau gereja nggak sehat, apa yang bisa saya lakukan? Kalau ternyata memang ada yang bisa kamu lakukan, ya silakan. Nggak apa-apa sih kalau kamu conviction ke situ. Tapi ya, ada orang-orang, ada loh. Di Niwan juga ada yang kayak gitu. Mereka tuh dulu dari gereja mereka yang sebelumnya, mereka itu udah berusaha yang terbaik, berusaha karena mereka mengasihi gereja mereka yang lama. Tapi mereka karena bentrok terus yang lebih tua, mungkin merasa bahwa yang terus yang tua, orang-orang senior otoriter gitu. Ada betul. mereka nyerah, mereka lambaikan tangan ke kamera gitu ya, bendera putih. Hmm, Ya udah mereka hmm, pindah. Ya salah satunya betul. pindah, mereka banyak pindah ke Niwan. Di Niwan mereka kayak berbunga lagi. So jadi Ya, kamu tanya Tuhan, Tuhan mau tanya kamu Tuhan. Pada akhirnya hidup kita kan milik Tuhan ya, dan kita mm, hamba Tuhan. mm, Semua harus memandang, walaupun bukan pendeta mungkin, bukan full timer, bukan pengerja, tapi kita nih hamba Tuhan. Nah, karena kita hamba Tuhan, kita tanya sama big boss kita lah. Ya kan, Tuhan, Tuhan pengen aku tuh di mana? Dan idenya selalu patokannya sederhana, kayak tadi Pastor udah bilang ya. Ada dua selalu pilihannya. Kalau lu nggak bisa berandil atau nggak bisa melakukan apapun untuk berubah, ya berarti lu pilihannya rubah atau pindah. Memang cuma dua pilihannya selalu. Kalau nggak ada istilahnya, nggak bisa melakukan apapun untuk melakukan perubahan, karena ya tadi ya berbagai faktor lah ya. Pada akhirnya emang udah waktunya pindah sih. Apalagi kadang kadang kan kita udah melek mental health ya. Beberapa orang demi kesehatan mentalnya emang harus pindah gereja. Dan itu sedih sih memang. Tapi
pindah gereja itu nggak dosa loh, by the way. Kalau teman-teman tahu. Tapi itu terjadi ya, Pastor Chris ya. Gue tuh kaget loh. Ada orang-orang pindah gereja gara-gara tertekan di gereja lamanya, terus begitu pindah ke Niwan jadi kayak, wah seneng banget di sini kayak, oh ada ya, terjadi ya. Sampai kayak berasa di toxic relationship gitu loh. Lu mau pergi tapi nggak tega, tapi stay juga habis kan gitu, bingung ya. Jadi itu mungkin jalan keluar yang paling gak enak, tapi pilihannya cuma dua, rubah atau pindah. Pada akhirnya cuma dua. Kalau Tuhan nggak suruh pindah, kalau gue secara personal karena pernah pindah ya berapa kali by arahan Tuhan ya untuk melayani gitu. Jadi kalau Tuhan nggak suruh pindah berarti dia suruh stay. Tapi kalau lu stay lu nggak bisa bikin perubahan, nggak ada salahnya pindah. Gitu aja patokannya. Tapi saya bilang tadi bagus, tanya Tuhan hidup kita ini punya Tuhan soal kita. Ya. Karena jujur saya di posisi itu saya tanya Tuhan. Karena saya tahu bahwa pindah itu sebenarnya juga nggak mudah maksudnya. Saya jujur saya secara personal tidak akan suruh orang pindah unless mereka udah seempat-empatnya, ngerti gak sih? Kalau udah kayak hopeless, udah capek, udah lelah banget. Tapi kan saya kan juga gini ya, kami ini gereja New One Church itu kami happy loh kalau gereja lain juga berhasil loh. Kami happy loh, bukannya kami nganggap gereja lain itu musuh loh. We love other churches karena kita satu tubuh dalam Kristus. Kadang kami juga kalau misalnya ada orang udah betah di satu gereja itu, kita juga happy aja ya sama yuk bertumbuh. Masalahnya ada orang-orang yang sudah posisi sampai pastor enak banget, aduh pengen muntah banget, capek banget, stres banget. Akhirnya kita dengan terpaksa ya udah deh kan kesini sih, kayak lu udah kasihan banget. Kita ngajak aja deh, ya gitu. Jadi ya, dan ternyata mereka betah di Nuan. So karena kami loh gini, contoh saya sendiri tiap kali ada orang soal Nuan, saya nggak pernah suruh Nuan gitu, saya nggak pernah kayak hard selling gitu, saya cuma nawarin Nuan kayak gini, kita gini. Kalau kamu ngerasa nyantol, silakan juga. Kalau enggak, ya apa juga. Ya apa juga, soalnya memang orang kan beda-beda ya. Ya. Gitu apa yang gue tambahin ya kepada yang udah mantap dari New Wine ya, gue nambahin kan gitu ya, we are church for everyone but not everyone's church. Pada akhirnya emang ada yang nggak cocok, ya nggak apa-apa, santai aja. Ada kok, gue tahu beberapa di antara kita yang baru masuk dikit udah cabut, ya kalau nggak cocok ya nggak apa-apa juga, maksudnya memang this is who we are, maksudnya dengan segala keberadaan kita gereja untuk semua orang tapi bukan gerejanya semua orang kan. Iya, ada orang yang nggak cocok. Ada orang kan mungkin kakunya luar biasa gitu ya, sampai nggak bisa terima cara kita bicara, kan ada juga maksudnya. Betul. Ada orang lebih suka yang kaku, kusyuk gitu, terus model kita yang agak receh mereka nggak suka. Ya, yang penting mereka bertumbuh. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Ya. Pertanyaannya ada yang cukup seru nih, Pastor L. Dia bilang, bagaimana dengan konflik yang terjadi antara oknum pelayan gereja dengan jemaat? Apakah bisa diambil sikap? Seru nih. Konfliknya antara yang pelayanan di gerejanya sama jemaat itu. Sebenarnya mereka sama-sama jemaat sih sebenarnya. Kita kan semua jemaat, kita kan gereja, sama-sama gereja nih. Nah, konflik itu terjadi karena apa dulu ya pertanyaannya? Iya, karena apa dulu? Terjadi apa kalau memang konflik karena sakit hati atau apa dan sudah ada yang menengahi gitu ya kita santai aja, bukan urusan kita juga, kita doain aja dua-duanya. After all, ini saya pelajarin, jangan pernah lupa bahwa kalau kamu kenal itu dua-duanya itu teman kamu. Saya tuh gini, tiap kali ada teman saya konflik, orang di New One, saya jujur saya cenderung tidak berpihak. Kenapa? Karena dua-duanya teman saya. Exactly. Apalagi kalau ternyata mereka cuma kayak miskom dan sebagainya, dia both my friends. Jadi saya nggak tertarik untuk berpihak ya. Kalau saya berpihak ntar malah ada satu terluka, malas juga maksudnya. Bagi posisi kita akhirnya kan nama juga keluarga ya. Iya, namanya kita selalu, khususnya para hamba Tuhan di New Wine, berupaya dengan segenap tenaga kita untuk jadi penengah lah ya. Kalau ada konflik, coba kita obrol, ini kenapa sih? Pada ributin apa sih? Ya, dan kadang cuma masalah komunikasi aja. Ada gengsi yang bikin jadi malas ngomong, atau ada asumsi yang dibiarkan dan jadi stigma gitu. Dan kadang berantemnya ini karena hal-hal yang sepele sebenarnya. Dan sebagai keluarga ya harusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Dan kan gitu. Oke.
Terus Ya, apa lagi nih? ini ada pertanyaan Ikut. lucu nih. Bagaimana NWC mendorong mensupport jemaatnya notabene kerinduannya untuk menjalankan AAIKA? AAIKA maksudnya itu Amanat Agung Injil Amanat Kerajaan Agung. Allah. Hmm. Ini sih Amanat buat Agung semua Injil orang ya. Kerajaan Allah. Ya harusnya orang Kristen justru idealnya Semua. memiliki itu, kerinduan Ini kan itu. bukan new one aja, ini semua Benar, orang Kristen. semua orang Kristen ya. Karena Yesus sebelum naik ke surga kan bilang pergilah jadikan semua bangsa muridku. Amanat Agung. Ya gimana kita mendukung atau mensupport, ya justru kita encourage orang untuk Iya. menginjil, untuk memuridkan. Iya. Seperti yang Yesus perintahkan gitu loh. Atau kalau misalnya ada yang tergerak banget, misalnya penginjilan ke daerah. Kan gini, orang tuh sekarang suka gitu ya. Orang lebih semangat kalau penginjilan ke daerah, tapi padahal yang keluarganya sendiri banyak yang mesti diinjilin gitu loh. Suka kabur dari tanggung jawab di dalam. Kabutnya sosok kayak yang jauh-jauh. Enggak kayak gitu bentuknya. Tuhan nggak nanyain yang di seberang benua, dia nanyain di dalam rumah dulu. Yang paling dekat dulu. Jadi jangan jadikan pelayanan-pelayanan yang gitu seolah lebih rohani atau jadi pelarian. Ya pada akhirnya kita diperintahkan untuk mengasihi itu yang paling dekat dulu sebenarnya. Kita akan sangat support karena justru kita akan encourage people to do that karena Kristen yang nggak menjalankan amanat agung. Kristen apa prosetan maksudnya? Kalau kita Kristen pro Kristus kan pasti akan menjalankan amanat agung. Jadi yang kita lakukan ya sesederhana menginjil dan terus encourage orang untuk melakukan hal yang sama. Ya. Oke. Terus Saya harap itu dapat terjawab. Nah, ini ada dua pertanyaan. Pastor, sebelum ada gereja, satu sebenarnya liturgi bergereja seperti apa? Kemudian kenapa gereja terpecah-pecah? Apa karena gereja menyesuaikan arus dunia ini juga untuk menjadi gereja yang baru? Enggak lah ya, kita nggak menyesuaikan arus dunia. Masalahnya orang tuh sering lupa tuh Pastor Chris. Kayaknya kata-kata jangan menjadi serupa dengan dunia ini seringkali disalah artiin. Padahal itu kan mindset issue sebenarnya. Betul, mindset and value issue. Betul. Makanya bukan selera, bukan soal selera tradisi, maksudnya. bukan kebiasaan, lebih besar dari itu ya, lebih ke self-centeredness. Iya. Dunia ini kan memang self and I. Anak-anak Tuhan itu harusnya dari dia oleh dia untuk dia. Jadi oleh dia untuk itu yang mesti jangan sama gitu. Nah tapi gini, kenapa ya? Orang selalu bilang gitu. Gue juga sempat bertanya hal yang sama sih. Karena gue pelayanan banyak denominasi ya, banyak gereja yang berbeda. Gue ngeliat sebenarnya jauh lebih banyak persamaannya daripada perbedaan. Oh iya. Perbedaannya sebenarnya nggak yang gimana-gimana. Tapi ya tadi gue ngeliat akhirnya banyak kan yang main itu selera atau tradisi atau kebiasaannya begini atau udah nyamannya begini gitu. Jadi gue ngeliat akhirnya gini, kenapa Tuhan izinkan ya dalam kedaulatannya ya. Gue ngeliat sepanjang sejarah Tuhan izinkan gereja ini berkembang dengan unik ya. Masing-masing punya pendekatan personalnya. Sederhana ya. Gini, orang itu macam-macam. Ya, orang itu macam-macam. Dan kalau gereja satu macam, wah nggak bisa jangkau semua orang karena orang itu macam-macam. Jadi gue percaya Tuhan izinkan gereja bermacam-macam karena gini, it took every church, every kind of church to reach everyone. Iya, karena everyone itu macam-macam. Orang tuh macam-macam. Jadi dibutuhkan gereja yang bermacam-macam. Semua gereja yang bermacam-macam itu untuk menjangkau semua jenis orang. Itu sih personal take ya, Pastor. Gue ngelihatnya seperti itu sih. Beautiful. I agree with you. Oke. Lanjut teman-teman, ini masih ada satu pertanyaan lagi sih. Pastor, apa kita wajib melayani di gereja atau kita boleh melayani melalui profesi atau daily life kita? Nomor satu, melayani itu bukanlah wajib. Melayani itu adalah sebuah kerinduan, kehormatan. Kehormatan. Sama delight. Kerinduan, lu pengen, emang itu yang lu suka. Lu rindu, ya. Bukan harus. Kalau dari saya sih, saya percaya bahwa kita perlu melayani di banyak tempat. Melayani di rumah. Kita gini, melayani itu bukan cuma sekedar harus di mana sih, tapi melayani itu memang harus nilai hidup sih. Kayak melayani di rumah, iya. Melayani di kantor, iya. Kenapa? Kan rata-rata bisnis juga idenya kan service oriented lah ya. Dan juga di rumah Tuhan juga menurut saya setelah renungin, saya rasa perlu. Kenapa? Karena gini, kalau di kantor kamu dapat sesuatu, kalau di rumah Tuhan kamu benar-benar memberi sesuatu loh. You really give something maksudnya. Dan melayani sesamamu itu ya itu kamu melayani Tuhan maksudnya, karena kamu sedang melayani yang Tuhan sayang gitu maksudnya. Jadi menurut saya gini, waktu memang beda-beda, memang harus ada prioritasnya. Tapi kalau misalnya kamu bisa
pastikan kamu juga melayani di local churchmu. Karena maybe your local church needs you karena untuk melayani. Karena saya selalu belajar gini, tuayan tuh banyak, pekerjaannya sedikit. Ya, ya. Dan dikotomi pembagian ya. Kadang orang bilang ini, Mm-mm. pastor lebih baik mana? Pelayanan di gereja atau melayani di kehidupan sehari-hari? Ya dua-duanya. Ide sederhana gini loh. Apakah orang cuma kerja doang di luar tapi nggak jadi berkat di keluarganya? Jadi sebenarnya kata-kata nggak bisa dibagi. Dua-duanya tuh sebenarnya emang kita pasti rindu kasar gini. Anggap gini, kalau gereja itu keluarga, gembala itu kayak orang tua kita. Kayak kita ini anak berarti ya. Gereja kan tuh keluarga dan rumah ya. Ini pasti kan sebagai anak yang benar kita rindu untuk bisa berbakti ya kepada orang tua kita di rumah. Right? Itu satu. Berarti itu pelayanan di gereja anggap gitu ya. Tapi juga orang tua yang benar nggak akan kurung kita di rumah. Orang tua juga pengen kita berharap kita juga bisa berprestasi di luar kan gitu. Jadi buat gue pandangan itu harus nggak bisa di ini atau itu. Dua-duanya lah. Dua-duanya, ini dan Sebagai itu. hamba dimanapun lo berada. Namanya hamba tuh yang melayani kan. Kalau bukan melayani memang bisa disebut hamba kan enggak. Gitu loh. Nah kita hamba Tuhan ya, lebih dari yang mana-mana tuh kita. Kolose 3:23 sama 24 ya. Kristus adalah Tuhan, kita hambanya, jadi apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nice. Dan itu including di gereja dan juga khususnya dari life, pasti. Di live udah pasti lah. Ya. Kayaknya rata-rata pertanyaan sudah dijawab semua. Ini masih ada satu sih yang nggak nyambung sih. Cara menyikapi nasihat para ortu sayap kanan. Konservatif maksudnya. Atau nasihat atau prinsip kurang relevan dengan zaman sekarang. Kalau dari saya sih ambil yang baiknya aja. Old schoolers. Ambil baiknya lah ya, old school. Maksudnya kadang ya kalau misalnya orang tua sebegitu konservatif ya, kamu perhatiin baik, denger nasihatnya, cuma ambil yang baik banget lah ya. Masa nggak ada yang relevan sama sekali sih? Maksudnya ya pasti ada basic value ya. Basic value-nya pasti ada. Kan bisa diambil pasti. Ya. Iya. Cuma pendekatannya kita mesti coba lihat, coba kadang perlu apple to apple sesuatu yang dibandingkan ya. Misalnya kayak nih loh. Kalau aku pakai pendekatan papa dulu, pas zamannya papa, flower generation, yang celananya cutbray gede banget sampai anak kecil kalau kehujanan bisa berteduh di cutbraynya gitu kan. Apakah itu relevan maksudnya di tengah zaman yang sekarang justru yang serba celananya malah sempit gitu kan, atau malah gombrong sekalian. Kayak cobain kadang apple to apple, cobain kalau kita kadang ini loh, ada beberapa orang tua yang saking dalam tanda kutip sumbu pendeknya ya, kalau bahasa gue gitu, atau old schoolnya sampai selalu ngerasa kalau kita bikin apa tuh dianggapnya kayak apaan tuh. Nah kadang diperlukan untuk dibantu untuk melihat, atau kita coba dulu dia punya cara, hanya untuk menunjukkan bahwa ini udah not work anymore gitu loh. Cobain dan kita lihat, coba nih ini kayak gini ya, aku udah bikin nih sesuai nih sama yang papa biasa dulu lakukan lah zamannya papa. Coba lihat anak-anak segini aja, maksudnya nggak ada yang, mereka juga kalau dibolehin nggak datang kayaknya nggak datang kali, sebenarnya juga males gitu misalnya gitu ya. Nah coba kita juga minta izin misalnya gini, coba izinkan aku pakai pendekatan yang relevan sesuai dengan zaman gitu, walaupun nggak sesuai sama selera papa, walaupun nggak seperti yang papa lakukan dulu, cuman let me izinkan saya lah untuk berapa waktu nih, dan kita akan lihat hasilnya nanti ya kan. Kalau PSL selalu bilang best idea wins kan at the end of the day, bukan selera yang kita nomor depankan, tapi efektif kan nih untuk menjangkau terbaik dan terbenar ya sesuai dengan kebutuhan generasi. Kalau nggak sesuai pasti kan gitu. Coba ngobrolnya itu aja sih. Pada akhirnya kita kan anak, masa nggak bisa ngobrol sama orang tua sendiri sih, sekeras-kerasnya dia ya. Kita kan pasti paling tahu salahnya sebenarnya. Kita di sini sama aku kan nggak berusaha untuk mendikte ya. Kamu yang paling ngerti gimana cara yang ngomong sama gembala, sama orang tuamu sendiri ya, dan itu harus dikuasai seni untuk berkomunikasi secara kekeluargaan itu ya. Itu aja sih, kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Kita doain aja teman-teman kali yang ada ya. Tadi doain buat apa sih? Buat jodoh gitu ya. Pergumulan pasangan hidup. Katanya sih calon pasangannya adalah seorang pendeta. Jadi supaya mereka bisa segera menikah. Oh ya udah ya, didoain aja maksudnya. Ya sudah. Pastor Chris mau doain? Boleh, yuk kita berdoa.
Bersyukur Tuhan buat kesempatan bisa lebih dalam lagi menyelami kebenaran firman-Mu. Healthy, not perfect. Thank you buat Pastor Al udah jadi berkat buat kami semua. Dan thank you buat waktu ini biar helpful buat siapapun yang nyimak live atau bahkan nyimak lagi nanti rekamannya. Kami percaya semua yang kami rindukan, kami perlukan telah Engkau berikan melalui kesempatan indah ini. Kami berdoa buat semua teman-teman kami yang udah join dan dengan segala pergumulan hidup dan kerinduan hati, Tuhan yang paling tahu dan Tuhan yang paling bisa untuk memenuhinya. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun kerinduan kami dan keperluan kami percaya Tuhan yang menyediakannya, Tuhan yang mengabulkannya. Terima kasih ya Bapak. Kami tutup lebih dalam lagi malam ini dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan biar kami dalam suasana terus merayakan Tuhan, khususnya ulang tahun New Wine yang ke-18 tahun ini. Thank you buat anugerah-Mu sepanjang 18 tahun dan excited buat tahun-tahun ke depan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Alright. Thank you. Thank you, Pastor Bapak. Chris. See you. Siap. See you. See you around. See you. Bye-bye. See you. Bye.